Ibu Mardiani. Siapa? Ya ada ibu angkat aku, ibu asuh aku. Semoga Halo, selalu Ibu. sehat, dikasih kekuatan oleh Allah. Diangkat segala penyakitnya. Semangat Amin. terus. Semangat ya. I love you, I miss you. Pokoknya yang lagi sakit mudah-mudahan disegerakan percepatan penyembuhannya. Ya kan? Termasuk teman kita yang satu ini. Iya. Kemarin kan sempat sakit. Emang sakit dia? Alhamdulillah sembuh. Iya. Ya kan? Ada Oh iya cerita iya sakitnya iya. dia. Tapi sekarang ini Dia survivor loh. Iya. dia bisa dibilang Survivor. sebagai artis dengan jadwal manggung paling Padat. padat. Iya betul. Dia off airnya banyak banget. Bener. Lu tahu nggak off-airnya ngapain? Ngapain? Debus. Enggak loh, tapi memang mantan terindah yang satu ini. Emang iya mantan terindah. Dari tiga-tiganya cuma dia yang paling indah ya? Dia paling indah, dia paling baik, dia paling soleh, dia paling gitu. pokoknya best. Dia mantan terindah kamu, tapi belum tentu kamu mantan terindah buat dia. Ya. Jadi loh, ya. Tapi kita akan cari tahu di Pagi-Pagi Ambiar, pria yang satu ini kabarnya diblok WhatsApp-nya sama mantannya. Kenapa kok bisa? Tapi lo tau nggak alasannya kenapa? Karena mantannya Nadia Hutagalung. Salah. Bukan, Nadia Vega ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Aldi Taher. Assalamualaikum. Udah aman Mas Aldi. Aldi Taher, WhatsApp-nya. Welcome back. Wih, siap. Artis jadwal manggung paling padat di Indonesia. Alhamdulillah. Rahasianya apa? Sayangi ibumu, Betul. istrimu, dan keluarga anak-anak. Mantan istri disayang juga nggak? Oh pasti. Pasti. Kita Saling harus. sayang, harus saling sayang. Mantan istri, mantan istri Baru ingat. sayang, silaturahmi, tapi mantan pacar ngeblok lu ya? Udah enggak sih hari ini, udah. Pasti Siapa cek sih udah dibuka. mantan Masa? Udah. Nanti dicek lihat ya. Iya. Mas Aldi siapa mantan pacar yang ngeblok? Kan mantan pacarnya banyak. Aldi Taher, tapi kita penasaran, Iya. apa alasan mantan kamu ngeblok WhatsApp kamu? Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima Makasih buat Pagi Ambiar semuanya. Buat sobat Ambiar, kalau misalnya diblok sama mantannya ya, WhatsApp segala macam mungkin bisa belajar dari Aldi Taher. Karena sekarang udah nggak diblok lagi ya. Alhamdulillah. Kita akan lihat. Alhamdulillah. Nadia Vega, mantan Aldi Taher. WhatsApp dia kemarin, ini dia. Oke, jujur Aldi Taher, sebelum kamu diblok WhatsApp-nya sama Nadia Vega, hubungan kamu sama dia tuh sebelumnya gimana sih? Udah lama gak ketemu juga, udah 20 tahun yang lalu. Lu jawab kan. pertanyaan hubungannya apa kan? Iya. Pendek aja. Udah dalam belum dulu gitu maksudnya. Lu tuh gimana? Gua orang pacaran Perasaannya, ABG. perasaannya di dalam. Jadi ini kemarin syuting sama Kak Karen di Spill Detik. Terus ada pertanyaan. Ada gambar muka Bunda Dewi Persik sama Nadia Vega. Dibandingin dua mantan. Tim kreatif nih. Oke. Kira-kira kalau misalnya di masa lalu siapa yang nggak pengen hadir? Kalau misalkan memilih gitu. Ya aku bilang, ya aku nggak milih dua-duanya. Maksudnya dua-duanya orang baik gitu loh. Harus pilih salah satu sekarang. Siapa? Jadi lo nggak Dua-duanya orang pilih? baik, Bunda Dewi orang baik, pilih Nadia salah orang satu baik. sekarang siapa? Pasti milik Kak Dewi karena di depan kakak, Kak. Coba pilih sekarang. Pilih semuanya. Enggak pilih Nah, kan sekarang. Saling Nggak pilih sayang. sekarang. Enggak sekarang. Kenapa sulit buat Aldi Taher untuk memilih? Iya, enggak maksudnya gini. Milih mantan istri aja tuh. Enggak gini, aku kan sembuh dari kanker ya kayak. Alhamdulillah aku dikasih kesembuhan sama Allah. Aduh, Bang. Ini kehidupan kedua ibaratnya gitu. Iya. Ya aku pengen jalin silaturahmi ke siapapun gitu. Makanya Ya. waktu itu aku cerita ke Kak Karen. Aku dapat nomornya dia kan. Terus aku kirim video. Ada istriku di samping. Assalamualaikum Tante Nadia. Nih istriku nih. Terus kenalin. Pas aku cek nggak dibales. Terus aku WA lagi. Central 1 profilnya udah hilang. Ya mungkin Di blok ya, di blok. iya mungkin bingung mau jawab apa kali kan makanya di blok dulu pas aku cek lagi udah sekarang udah nggak di blok lagi. Pertanyaannya emang apa tadi? Apanya? Pertanyaannya apa? Perbandingan dua mantan? Ya maksudnya di masa lalu siapa yang nggak pengen hadir gitu Hadir di- kenal. Dia nggak pernah, dia nggak mau hadir lagi. Gitu. Kalau kan ibaratnya itu kan udah kedarulah kan kenal. Kalau Dewi Persik sampai sekarang masih bagus hubungannya. Beliau sama istriku juga akrab. Oke, kalau Nadia Vega hubungannya sama kamu? Udah lama nggak kontekan aja. Terus kenapa nggak pilih Nadia Vega? Ya nggak jodoh. Enggak, maksudnya nggak pilih yang berhubungan dengan masa lalu kamu yang sampai dengan sekarang maksudnya. Itu kan pertanyaannya adalah dari dua mantan itu. Nah gini makanya aku nggak pilih karena kan ya kalau misalkan kita pilih salah satu kan jadi gak enak kan. Tentu kan silaturahmi kan harus dijaga gitu loh. Maksudnya nggak mau ngejelekin siapapun. Oke, nggak mau jelekin, pengen silaturahmi. Lah dia aja ngeblok WhatsApp lu.
Waktu itu mungkin bingung jawab apa kali. Oke, Aldi kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Pengakuan Aldi Taher punya grup WA khusus mantan istri. Emang berapa betul? Emang iya. Berapa mantan istri lu? Yang pertama kan Bunda Dewi, yang kedua kan Mama Georgia, terus sekarang kan ada istriku Bang Hotman. Jadi aku bikin grup tuh biar komunikasi aja. Bertiga jadi di situ. Masa sih Iya, Kak? Wi, bener. Kak? Ya tapi jangan dicampur-campurin sama mantan pacar ya. Gue keluar lagi lah dimasukin. Oh nggak mantan pacar nggak ada. Ya kan tadinya mau dimasukin si mantan. Tadi Kak Karen mau aku invite. Apaan lo buat Bentar. ngapain? Lu punya WhatsApp Iya. isinya mantan-mantan lu. Iya. Tujuannya apa? Ya silaturahmi aja. Dan akhirnya gue WA nggak ada yang bales. Terus gue WA gue jawab sendiri. Gue WA sendiri akhirnya gue hapus lagi. Udah WA. tahu kenapa gue cerai? Udah tahu. Bang, menurut abang gimana tuh? Ada grup WhatsApp mantan gitu bagus Sebagai nggak, seorang Bang? laki-laki ya bang? Bang. Ya ceweknya pasti ada yang nggak suka lah. Mana ada yang mau dibuka-buka rahasia masa lalu. Enggak maksudnya cuma jawab apa kabar itu. Karena istriku sama Bunda Dewi kan akrab banget. Ya udah kayak adik Udah kakak. kayak adik kakek saudara. Ya mungkin itu masih ada perasaan atau bagaimana kan kita nggak tahu. Iya. Kan udah lama juga kau udah 20 tahun yang lalu. Wi, ini ide bagus juga kamu bikin grup WhatsApp isinya mantan-mantan suami kamu masukin. Mana mau lah, nggak mungkin lah. Kita masih waras. Maksud lo dia gak waras? Ali, tapi istri kamu sempat komplain gak ketika dia tahu kalau ternyata kamu bikin grup WhatsApp isinya mantan-mantan kamu? Ya bener. Ya dia juga apa sih katanya. Cuman kan aku bilang ya ini silaturahmi. Cuman nggak ada yang balas juga akhirnya udah grupnya Bubar. bubar jalan. Ya nggak ada yang balas lagian. Ih, Siapa coba? Oke, Aldi kita mau Mas kasih Aldi, lihat yang bagus satu ini ini. ya. Aldi Taher pernah dekat dengan beberapa perempuan dan kita minta Aldi Taher rating 1 sampai 10 untuk Wah ini lagi pertanyaannya. Berikan Yang rating untuk itu, 1 sampai 10. 1 sampai 10. Siapa nih? Ya ini. Ini Namanya siapa nih? 10. Nadia Vega bang. 10. Ya. Kenapa 10? Nadia Ini Vega. semuanya 10. Makanya aku bilang semuanya orang baik. Jangan munak lu mengadaan semua semua. Hotman. Lu gak lebih playboy dari aku tau. 10 alasannya karena Ya karena semua baik. Makanya aku bilang aku nggak mungkin menilai. Ah kemarin lo nggak ngomong kayak gitu di. Masa lo ini? Enggak. Ini Kak Karen nih kemarin nih. Kalau yang ini, Caranya. lu kasih 10 Dewi kalau Persik. tinggalin Dewi juga. Persik. 10 juga. masa Kak Dewi disamain kan beda dong pasti. Tapi kemarin Dewi, Aldi bilang Dewi katanya itu 7. Jangan kompor ya. Kan Kak Dewi beda dong, masa disamain nggak ngeblok Kak Dewi. Semua baik. Semua baik. Kalau semua baik kalau tinggalin. Ya nggak jodoh Kak. Tapi kan Kak Dewi nggak ngeblok, kok disamain tambahin dong harusnya. Mau aku blok nih. Ya jangan. Oke, berikutnya. 10 juga, 10. 10 juga. Oh Lu iya. cari aman ya dia? Bukan Kak, gini deh. Ini kalau gue bilang nilainya ini pasti nanti kan nggak enak juga sama orang. Iya. Jadi, Digoreng sama Jangan bikin grupnya dong. Nah itu mau silaturahmi aja, Bang. Wi, aku mau nanya sama kamu. Kamu mantannya dari seorang Aldi Taher. Yang kamu lihat Aldi Taher sebagai mantan kamu. Dia itu kalau menteri perempuan seperti apa? Ah. Tuh. baik. Mbak Saldi ini orangnya baik. Alhamdulillah insya Allah. Ya kan alhamdulillah sekarang. Ah. Ya. Dulu? Nggak baik. Nah, aku bilang, ya aku sembuh dari kanker, ya terus dapat kesempatan hidup, ya menjalani hidup Betul. lagi. Kan Sekarang ini udah laki-laki soleh banget, bener loh. Insya Allah, insya Sama istrinya ingat, menafkahi istrinya, pulang langsung ke rumah. Kalau dulu kan nggak pernah pulang ke rumah. Oh, curhat main sama ya. main sama teman-teman, nggak pernah inget istri itu harus bagaimana ke nafkah. Kamu juga digituin? Iya, Ya itu alasannya. bisa pacaran di depan saya, teleponan sama cewek. Astagfirullahaladzim. Bisa, Oh, bisa. Zaman dulu. Tidur sama saya bisa telepon-teleponan sama cewek. Oh ya Aldi. Berarti kalah Bang Hotman. Ya, sekarang kita tahu Aldi Taher belajarnya dari Bang Hotman. Kalau saya gentleman, saya menghormati wanita. Tapi dia Menghormati keren loh. wanita. Kenapa? Tapi Mas Aldi keren. Kerennya apa? Dia mengakui kesalahannya. Ketika preskon Ya. itu dia mengakui kesalahannya. Dia bilang saya laki-laki nggak bertanggung jawab. Saya minta maaf Dewi gini-gini. Cuman mungkin aku waktu itu kan masih anak-anak juga. Jadi Masih kesel. aku kan orangnya kan kalau untuk perselingkuhan aku kan no excuse. Iya, Kak, nggak mau. gitu. Jadi aku walaupun hati aku pada waktu itu masih sayang, ya. Masih sayang nggak? Oh, masih saya. Ya kan dulu kan nggak mungkin orang sekarang kan masih berpisah sayang langsung. Sekarang sayang ke keluarga kakak. Ya kan. Suami pertama ya? Iya istri. Suami kedua. Ya ini istri
Suami kedua, Bang, tolong jangan sebut suami pertama, nanti dia marah ya. Suami pertama ya kan perjalanan hidup ya Bang ya. Iya, pengalaman lah ya. Dan makanya sini aku juga minta maaf juga ke Nadia Vega semua. Belum. Niatnya silaturahmi. Ya. Gitu. Makanya aku bilang tadi, alhamdulillah aku waktu itu kan sempat di kemo kanker kan, teman-teman. Terus aku bilang, ya aku pengen jalan hidup ke depannya ini ya pengen banyakin saudara, teman, keluarga. Jadi Mas Aldi nggak pokoknya pengen ada- sekarang ini soleh banget lah pokoknya di mata aku. Tapi gini Aldi, ngomongin silaturahmi, pahalanya luar biasa. Tapi setelah kamu akhirnya sadar bahwa kamu diblok sama Nadia Vega, kamu ada komunikasi sama Nadia Vega setelah itu? Belum sih, belum. Makanya kan dunia internet kan kecil ya. Jadi kita nggak tahu tiba-tiba ntar ketemu kan. Makanya aku kirim itu juga kan ada istriku juga. Nih kenalin. Dan itu kita kenal udah 20 tahun lalu kan. Iya. Udah kasih ke gua deh, Nadia Vega deh. Dan akhirnya gitu niatnya cuma buat silaturahmi. Oke, tapi kita yakin Aldi Taher pasti tidak punya Niat yang lain. buruk ya. Iya, Pasti betul. niatnya baik. Nyambung silaturahmi. Iseng doang, iseng. Iseng, oke. Aldi Taher kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Ini juga sebagai salah satu bukti bagaimana Aldi Taher sebagai seorang suami pun juga sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab bagi keluarganya. Ini dia. Lucu banget Salsabili, Masya Allah. Kira-kira aku mirip papa atau bunda ya. Lucu banget ya. banget. Alhamdulillah. Rambutnya itu apa pakai ini rambut-rambutan teh buat Sekarang kan anak-anak. masih itu Wig anak-anak. bulan ya. Wig anak-anak. Oh ya Allah. Aldi, arti anak buat kamu? Sekarang usia udah 42 nih, makanya sekarang aku bahas ini tadi juga bilang ke istri, Bun, tadi mau bahas yang soal, karena kemarin habis syuting sama Kak Karen, diangkat yang soal ini, ya malu sih udah tua juga, umur 42 kan, malu mana anak lah, malu mana anak kalau untuk melangkah ke depannya sesuatu harus Aneh-aneh. dipikirin buat anak gitu Anak, ya. ya. Apalagi kan anak perempuan. Anak perempuan 3, cowok 1. Iya. Jadi ya udah nggak muda lagi, jadi makanya sekarang belajar Cari untuk duit aja sekarang buat keluarga terus gitu menjemput ya. rezeki untuk keluarga. Di, Iya. anak-anak mengajarkan kamu apa? Kamu kan kita tahu dari zaman dulu kayaknya orangnya tuh takilan. Apapun bisa kamu lakukan. Kalau dari anak-anak yang bisa menjadi bahan pelajaran buat kamu sehingga membuat Aldi Taher jadi sosok yang berubah jauh lebih baik. Makanya sekarang banyak yang bilang, Aldi kok sekarang lo lebih kalem ya, bla bla bla. Ya karena itu tadi, aku lihat anak, terus juga usia juga udah kepala 4 kan. Jadi akhirnya yang melangkah sesuatu harus dipikirkan lagi, mikirin anak gitu. Kalau dulu nggak ada mikirin anak ya. Mikirin enak aja kalau dulu. Dulu mah cuek banget. Jadi sekarang lebih mikir apapun buat anak. Bener. Insya Allah. Kalau misalnya Aldi tanpa kehadiran anak-anak, apa jadinya Aldi Taher sekarang? Ya mungkin masih orang yang cuek kali ya. Orang yang ya begajulan. Jadi kalau ada anak kan jadi malu sama anak. Udah tobat lo. Udah tobat lo. Insya Allah bang, doain bang. Ini fotonya kebersamaan. Ini kita kasih Allah lihat ya. bagus Sama banget. Sama anak. Bagus sekali ini fotonya. Jadi kita tahu rezeki Aldi Taher ini luar biasa sekali. Setelah kemarin sembuh dari kanker sebagai cancer survivor, kemudian juga udah punya rumah sekarang buat Iya anak-anak. betul. Goalsnya Aldi Taher itu berikutnya apa sih? Kamu pengen apa buat anak-anak, buat keluarga? Ya masih ya itu, mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, jadi orang tua yang contoh yang baik buat anak-anak insya Allah. Itu goalsnya Aldi Taher. Insya Allah. Di kalau ngomongin soal penyakit, kita tahu bahwa banyak orang di luar sana pada akhirnya merasa putus asa, kemudian juga apapun yang mereka lakukan lost in hope. Apa yang ingin kamu sampaikan buat mereka supaya mereka tetap bisa berjuang buat keluarga? Ya nama manusia pasti diuji naik turun ya. Itu mungkin diuji sakit juga, diuji pekerjaan. Bismillah, deket sama Tuhan insya Allah. Hati akan kuat, tenang dan pastinya berdoa insya Allah dilancarkan semuanya. Yang paling kecil umur berapa sekarang? 8 bulan. Oke, seandainya nanti dia sudah mengerti dan paham apa yang ingin kamu sampaikan Ya. untuk anak kamu. Ya Bismillah insya Allah anak-anak Papa jadi anak yang soleh dan soleha dan Amin, amin ya Allah, bisa amin. berbakti sama orang tua, sayang sama semuanya. Dan insya Allah Aldi panjang umur bisa menjaga mereka, mendidik mereka. Dan
mencari nafkah untuk mereka. Amin. Insya Allah. Dilancarkan ya Mas Aldi. Amin ya Allah, makasih Bunda Dewi. Amin. Ada yang bilang Aldi Taher itu terkenal karena viral, karena trending, tapi enggak juga. Dia terkenal ya karena apapun yang bisa dia lakukan, menjadi seorang musisi, presenter, komedian, sampai akhirnya membuat dia viral. Dan ini yang harus dipertahankan. Ada kata ending dalam kata trending, semoga tidak ada ending buat kamu mencari rezeki ya. Siap, amin. Tapi kalau ngomongin soal viral Sobat Ambiar, kali ini kita akan hadirkan keluarga yang viral di media sosial. Ini kita juga ketika mendapat kabarnya Bang, nanti kita minta tanggapan Abang. Ini begitu miris kami melihat. Ya. Kita akan lihat dulu seperti apa berita dari keluarga yang satu ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini. Biar kita hadirkan Ibu Marlina dan juga Bapak Andika. Halo. Apa kabar? Sehat. Halo, silahkan. Pagi. Pagi. Halo Pak. Ya silakan di sini. Ibu Marlina dan juga Bapak Andika, silakan. Pertama-tama kami turut prihatin atas apa yang terjadi dan kita berharap Bapak Ibu keluarga diberikan kesabaran atas tentu saja cobaan yang tidak begitu mudah. Tapi kami juga ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih. Dan juga berbagi cerita untuk kita semua. Arumi nama anaknya. Iya, Pak. Usia berapa? 16 bulan. 16 bulan. 16 bulan. Baik, kita akan cari tahu apa yang terjadi. Boleh silakan duduk. Ya. Ini menjadi perhatian bagi kita semua karena kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Iya. Bahwa pada awalnya pergi ke fasilitas kesehatan satu, kemudian berpindah-pindah rumah sakit. Iya. Tapi sebelumnya boleh cerita sama kita nggak? Sakitnya itu sakit apa sampai akhirnya ke fasilitas kesehatan satu terlebih dahulu untuk mendapatkan Awalnya. fasilitas BPJS? Awalnya Bu. Kan tanggal 10 pas itu anak saya demam sama muntah. Terus saya bawa ke Puskesmas Bolo pada tanggal 10 itu Di mana itu? di Bima NTB. Terus pas nyampe di sana dipasang infus di tangan kiri. Oke. Pas dipasang tangan kiri tapi bengkak. Jadi dipindahkanlah di tangan kanan. Ya. Setelah itu tanggal 14 karena anak saya tidak ada perubahan, dia tetap demam. Jadi saya minta rujukan ke Rumah Sakit Sondosia di Bima. Oke. Tapi sebelum dirujuk, saya kan ada kan perawat dia mau suntik di infus anak saya. Terus kebetulan itu hari saya lihat, saya bilang sama perawatnya, tangan anak saya ini udah bengkak. Tapi perawatnya bilang ini nggak bengkak, tapi karena efek plester katanya yang terlalu kencang. Oke. Terus saya ngomong lagi, enggak, ini bukan efek plester, ini udah bengkak. Saya ngomong kayak gitu. Tapi perawatnya bilang, dia mencet tangan anak saya, langsung bilang, ini anaknya nggak nangis. Kalau dipencet kan nggak nangis, berarti nggak bengkak, Bu. Tetap dikasih masuk obat. Setelah dikasih masuk obat, nggak lama anak saya kesakitan. Terus saya minta lah dibuka itu, ternyata betul. Pas itu udah bengkak, jari-jarinya udah Terus kan memang lagi persiapan rujukan ke Rumah Sakit Sondosia. Pas sampai di Rumah Sakit Sondosia tanggal 13 malam, di sana dipasang di tangan kiri. Kan ini kan udah bengkak. Itu pun dirujuk tanpa dipasang infus lagi dari Puskesmas Bolo. Terus di tanggal 13 anak saya udah bangun, kayak udah makan di UGD itu, di UGD Rumah Sakit Sondosia. Setelah diobservasi besoknya tanggal 14 itu pas pagi saya lihat dia tangannya tambah bengkak. Betul, terus? Tambah bengkak. Terus saya datanglah dokter Vesite. Saya ngomong sama dokternya, "Dok, tangan anak saya ini yang tangan kanan ini yang habis dibuka infusnya yang dari Puskesmas Bolo kok tambah bengkak." Tapi dokternya cuma bilang, "Oh nggak apa-apa, itu penumpukan cairan," katanya. Rumah sakit mana Bu? Rumah Sakit Sondosia Di mana itu? NTB? di Bima NTB. Oke. Apa Terus Santosia? sampai Sondosia. Santosia. Iya. Sondosia. Ketika dari fasilitas kesehatan satu pindah ke rumah sakit, Rumah Sakit Sondosia. kemudian di situ tangannya masih bengkak, Ya. kemudian akhirnya ibu dan juga bapak memutuskan untuk berpindah rumah sakit sampai 3 rumah sakit. Ya. Sampai akhirnya malang sekali, miris sekali bahwa putri tercinta tangannya harus diamputasi. Kita akan lihat apa cerita di balik itu semua dan bagaimana itu bisa terjadi. Ya. Lantas apa pertanggungjawabannya? Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hidup